Pengertian teori biogeokimia. Teori biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Dalam teori biogeokimia, dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Daur karbon dan oksigen. Karbon merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan karena dapat membentuk bahan organik yang dibutuhkan di bumi. Transfer karbon dari satu objek ke objek lain terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus atau daur karbon. Gambar di samping merupakan gambar siklus daur karbon dan oksigen. 1. Proses fotosintesis. Nah, daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Lalu, gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. 2. Rantai makanan. Berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. 3. Pernafasan makhluk hidup. Siklus karbon juga terjadi pada pernafasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada saat ini, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer. 4. Proses dekomposisi. Selain itu, siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa zat-zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah juga udara. 5. Pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sebab sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam terbentuk dari karbon. Sayangnya, adanya gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ini menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Apakah ada pertanyaan?